Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustina Lubis, nomor BP 23101155110126. Saya berasal dari akuntansi 3 dan akan menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Seorang perencana harus mampu untuk membayangkan pola kegiatan yang diusulkan dengan jelas. Apa dasar perencanaan? Adalah suatu proses intelektual. Perencanaan atau planning, perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi. Sebab perencanaan ini merupakan proses dalam memanajemenkan di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan di dalam setiap jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, pun kegiatan masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa yang melakukannya. Unsur-unsur perencanaan. Perencanaan yang baik harus dapat menjawab 6 pertanyaan. Pertama, what apa? 2, wow siapa? When kapan? Where siapa? Why mengapa? How bagaimana? Sifat-sifat perencanaan yang baik. Yang pertama, mudah dipahami sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. Yang kedua, fleksibel. Suatu perencanaan harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 3, stabilitas. Rencana harus dijaga sehingga tidak perlu setiap kali mengalami perubahan. Yang keempat, jangka waktu dan faktor produksi seimbang dengan kebutuhan. Yang kelima, meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Yang keempat, tahap perencana. Yang satu, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber-sumber dayanya secara tidak inefektif. 2, merumuskan keadaan saat ini, memahami akan posisi perusahaan sekarang terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif, serta pemilihan alternatif yang terbaik. Siapa pembuatan perencana? Pembuatan perencana dapat ditugaskan kepada perencana. Panitia ini terdiri dari beberapa unsur yang mewakili beberapa pihak yang masing-masing membawakan misinya untuk menghasilkan suatu rencana dengan harapan rencana yang dibuat akan lebih baik. 2, bagian perencanaan. Unit yang ada di dalam organisasi yang bertugas khusus membuat rencana. Yang ketiga, tenaga staf. Pada sebuah organisasi atau perusahaan ada 2 kelompok fungsional, yaitu pelaksanaan, yaitu kelompok yang langsung menangani pekerjaan. Yang kedua, staf atau pemikir. Tugasnya menganalisa fakta-fakta untuk kemudian merencanakan suatu guna. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, rencana global atau global planning, berisi tentang penentuan tujuan suatu organisasi secara menyeluruh, apa yang menjadi tujuan jangka panjang organisasi. Tujuan global ini dapat dipandang sebagai misi suatu organisasi. Analisa menyusun rencana globalisasi atau global terdiri atas yaitu strategi, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, weakness, memperhatikan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Yang ketiga, opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi. Yang keempat, threat, yaitu tekanan dan hambatan yang dimiliki oleh organisasi. Kedua, rencana strategi, bagian dari rencana global yang lebih terperinci, di mana dengan menyusun rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global, dimensi waktu, jangka panjang. Dalam pencapaiannya dilakukan dengan sistem prioritas. 3, alasan penggunaan perencanaan strategi, yaitu 1, memberikan rangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan. 2, mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Yang ketiga, titik pemulaan, pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan operasi. Langkah-langkah proses perencanaan strategi.
pertama, menentukan misi dan tujuan organisasi, mencakup tentang misi yang diemban falsafah yang digunakan untuk mencapai misi, serta tujuan keseluruhan yang akan dicapai oleh organisasi. Yang kedua, mengembangkan profil perusahaan tentang kondisi dan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, analisa lingkungan eksternal. Keempat, analisa internal. Kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategi. Yang keenam, membuat keputusan strategi yang mencakup penetapan, penilaian, dan pemilihan alternatif yang akan digunakan. Yang ketujuh, pengembangan strategi perusahaan yang dikembangkan dalam berbagai sasaran. Yang kedelapan, implementasi strategi yang menyangkut kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi. Yang sembilan, meninjau kembali dan evaluasi dengan monitor dan membandingkan serta menilai semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Jenis-jenis rencana. Yang pertama, tujuan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Juga wajar, rasional, ideal. Tugasnya, tujuan yang diinginkan itu harus ditetapkan dan supaya perencana tidak mengembang. Yang kedua, kebijaksanaan adalah suatu pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batasan umum dan arah guna mencapai suatu tujuan. Itulah pentingnya kebijaksanaan. Yang pertama, merupakan bagian dan membawa arah fungsi perencanaan. Yang kedua, memberikan arti terhadap tujuan. Yang ketiga, untuk menempatkan tujuan perusahaan secara benar. Yang keempat, alat pengendalian wewenang. Yang kelima, alat untuk mendapatkan wewenang tingkat kebijaksanaan. Ada beberapa, yaitu pertama, kebijaksanaan pokok, kebijaksanaan bagian, kebijaksanaan umum. Yang ketiga, prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu rangkaian itu harus dilaksanakan. Yang keempat, rule atau aturan adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Yang kelima, program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan yang konkret karena suatu tercantum sasaran kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggaran. Yang keenam, budget adalah suatu rencana yang menggambarkan dan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Yang ketujuh, metode merupakan hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan suatu pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan jumlah penggunaan waktu dan uang usaha. Yang kedelapan, strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat, serta tempat menuju tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Keuntungan perencanaan. Yang pertama, dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Yang kedua, perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. Yang ketiga, perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. Yang kelima, perencanaan dapat menggambarkan seluruh perusahaan. Keenam, perencanaan dapat memperkecil resiko yang dihadapi perusahaan. Yang ketujuh, perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian. Yang kedelapan, perencanaan merangsang prestasi kerja. Kesembilan, perencana memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dan jelas kerugian perencanaan. Yang pertama, perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan karena mereka harus bekerja sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Yang kedua, perencanaan menyebabkan keterlambatannya tindakan yang diperdulikan atau yang diambil dalam keadaan darurat. Padahal keadaan darurat perlu diambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang belum tentu tepat, sehingga manajer tidak akan dapat secara pasti meramal apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang keempat, biaya yang diperlukan untuk perencanaan cukup besar, bahkan dapat melampaui hasil yang akan dicapai. Yang kelima, perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis karena orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang.